kita akan menyimak sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan berkaitan dengan akhir zaman. Di Matius pasal 24 sampai 25, Tuhan Yesus banyak sekali bicara tentang tanda-tanda akhir zaman dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan banyak yang diceritakan tentang perang, tentang pembinasa keji, tentang nabi-nabi palsu. Tapi di antara semua itu ada sebuah pesan yang disampaikan, nasihat untuk berjaga-jaga. Kita akan lihat dari kitab Matius Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 39. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebelum ayat ke-37, di ayat yang ke-36 itu Tuhan bicara tentang waktu kedatangan. Waktu kedatangan dikatakan seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita kalau di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang artinya menurut saya ya sedikit bias. Seolah-olah kita tidak tahu apa-apa tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan seolah-olah itu Yesus saja nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tetapi kalau kita lihat di beberapa terjemahan, baik bahasa Inggris dan yang lain-lain, dikatakan bahwa sebenarnya tidak dikatakan hari dan saatnya, tapi lebih tegas dikatakan day and hour. Artinya hari dan jamnya tidak diketahui. Jadi artinya kita bisa tahu enggak selain, kita bisa tidak tahu selain hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan jam berapa? Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Artinya apa? Bulan dan tahunnya kita bisa tahu. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak? Yang percaya kayaknya jawabnya cuma 20%. Kalau saya percaya, karena apa? Di Amos 3 ayat 7, Tuhan itu jelas ngomong. Tuhan tidak akan menyatakan keputusannya tanpa memberitahu dulu kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Jadi ini keputusan yang sangat besar, keputusan yang sangat luar biasa, jadi pasti akan diberitahu lebih dulu. Memang Tuhan merahasiakan hari apa dan jam berapa, tetapi tahun dan bulannya saya yakin Tuhan Yesus tidak tahu, tapi Bapa bisa memberitahukan kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya. Amin saudara? Amin, lebih banyak, 35%. Nah tapi di ayat yang ke-40, jadi setelah Yesus cerita tentang zaman Nuh, di ayat ke-40 itu langsung Yesus bicara tentang rapture, tentang pengangkatan. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan, ada 2 orang di kamar, 1 diangkat, 1 ditinggalkan, dan seterusnya. Tapi yang saya mau bahas ini tentang zaman Nuh. Dikatakan bahwa mereka pada zaman Nuh itu salah satu tanda yang Tuhan berikan supaya setiap orang ini berjaga-jaga seperti pada waktu zaman Nuh. Yang pertama dikatakan bahwa sebelum zaman Nuh, itu mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan dan tidak tahu sesuatu. Itu ada 3 hal.
Yang pertama, kalau kita lihat di hari-hari seperti ini ya, bahkan tahun-tahun inilah, bulan-bulan ini, yang namanya makanan dan minuman itu kayaknya udah menjadi sesuatu yang nggak pernah berhenti dari papan viral. Makanan ini, minuman ini, semuanya kuliner itu kayaknya jadi sorotan utama. Bahkan kita sendiri akan melihat ada kuliner apa nih, ada kuliner apa yang baru yang membuat kita ini kepengen cobain. Bahkan waktu pertama kali muncul misalnya ayam geprek, pertama kali, wah kita nyobain ayam geprek apaan sih? Padahal ya sama aja sebetulnya. Ayam goreng dikasih tepung dikeprek-keprek gitu. Tapi itu menjamur, bahkan sampai sekarang itu masih jadi makanan favorit. Kemudian ada minuman yang namanya dalgona, kopi dalgona, ya kan? Semua pengen nyobain, padahal juga sama kopi juga gitu, rasanya sama. Ya kan? Terus apa lagi? Sekarang ada kopi gula aren, ada kopi toppingnya biskuit, ya macam-macam lah, ada makanan sehat. Tapi lama-lama kayaknya makin menjurus kepada sesuatu yang sedikit menjijikkan menurut saya. Ada makanan ya, yang namanya itu balut. Balut itu makanan khas Filipina. Saudara tahu itu telur bebek ya, yang sudah hampir menetas, yang tinggal menetas. Itu jadi sudah ada bentuk bebeknya di dalam dan itu direbus, itu dimakan. Bahkan kadang-kadang direbus itu setengah matang, jadi sudah ada kepalanya, ada paruhnya, ada bulu-bulunya. Kemudian kalau kita ke Thailand itu di mana-mana orang jualan gorengan crispy itu bukan citato, bukan apa ya, tapi itu seperti belalang, kalajengking, laba-laba, seperti itu dimakan. Nah, bahkan kalau ada juga itu di sini makanan yang namanya saya mesti ngintip dulu ini. Makanan yang sangat menjijikkan sekali. Itu ada makanan yang namanya casu mersu. Itu dari keju susu domba, tapi di dalamnya itu dikasih yang namanya larva yang masih hidup. Dan itu orang pengen nyoba semua loh, gila-gilaan. Sampai itu ya larvanya tuh hidup di usus dan menyebabkan diare pendarahan yang sangat hebat. Tapi orang mau nyoba, makan yang aneh gitu. Minuman ada lagi, kopi udah enak kopi ya, dikasih ramen, dicemplungin ramen di dalamnya dan orang menikmati. Saya sih pengen nyoba juga enggak. Ada lagi yang namanya hasma. Hasma ini minuman ya, tapi terbuat dari saluran reproduksi kodok. Jadi mentah gitu dibikin minuman dikasih es. Itu semua mengerikan. Jadi memang orang makin lama makin tergila-gila dengan namanya makanan dan minuman. Itu persis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti zaman Nuh. Zaman Nuh mungkin makanan-makanan yang masih wajar, yang masih bisa dimakan. Tapi perkembangan di saat ini makanan kekinian dikatakan. Itu sudah mengerikan sekali. Bahkan kalau kita mau lihat lagi, kalau kita perhatikan anak-anak muda ini sering bilang adalah minuman oplosan. Minuman oplosan itu sangat mengerikan. Dan pasti ujungnya adalah kematian. Minumannya ini adalah alkohol 70%, berarti itu ada campuran etanol dan metanol sekaligus yang dioploskan ke dalam makanan, bahkan kadang-kadang dicampur dengan solar atau bensin, dan dicampur dengan bir lagi, dicampur dengan taptikus atau apa saya nggak tahu. Orang makan itu, orang minum itu sepertinya menikmati, tapi dalam jangka waktu kurang dari satu jam pasti mereka dilarikan di rumah sakit dan pasti akan ujungnya kematian. Belum lagi yang tidak pernah beres-beres kita doakan dan kita perangi adalah narkoba. Itu juga makanan generasi ini kayaknya kalau nggak pakai narkoba seperti nggak afdol. Itu yang kita harus terus perangi. Karena ini memang tanda-tanda yang Tuhan berikan
menjelang kedatangan anak manusia, menjelang kedatangan Tuhan. Kita pasti lihat dan waspadai seperti itu. Kalau makanannya masih dipromosikan Pak Presiden kita masih lumayan, ada gudeg Jogja, itu enak. Ada satu lagi, pipang Ambawang. Yang mengerti-mengertilah. Kemudian yang kedua dikatakan adalah kawin dan mengawinkan. Saat ini kayaknya nggak pernah bisa berhenti walaupun masa pandemik yang namanya I.O. pernikahan, I.O. wedding itu pasti laris banget. Selalu pasti ada pesanan untuk I.O. wedding dan mereka selalu buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Selalu ingin sesuatu yang baru yang begitu orang datang itu wow, dekornya, persiapan tamu-tamunya, bahkan ada yang buat orang Crazy Rich gitu dari Surabaya, dikasih door prize hadiahnya mobil Innova 2 coba. Itu sesuatu yang terus akan berkembang. Dan memang nggak ada orang yang terus berhenti kawin kan, walaupun pandemik, walaupun secara diam-diam sembunyi-sembunyi dibikin di rumahnya orang, dimanapun mereka tetap akan menikah, akan kawin dan mengawinkan. Tapi kalau kita perhatikan di era sekarang itu ada pernikahan sejenis. Ada laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Ini sudah mulai menyimpang dari konteks dan itu mengarah kepada sesuatu yang mesti kita doakan juga. Bahkan di Amerika kalau ada pendeta yang tidak mau memberkati pernikahan ini, terancam sanksi untuk bisa masuk hukuman penjara. Tapi ada sesuatu yang saya pelajari itu lebih mengerikan lagi. Ada manusia menikahnya bukan dengan manusia, tapi dengan sesuatu benda. Misalnya ada wanita di Inggris, ya, dia menikahi laptopnya, MacBook Pro, dan dikasih nama Alex. Itu sampai dibawa ke tempat dia mandi, ke bathtubnya dia, dan laptopnya itu suruh ngeliat dia lagi telanjang dari segala macam lah. Ada lagi pria yang menikahi manekin di Amerika, manekinnya dikasih nama Clara. Di Korea ada pria menikah dengan bantal. Diberkati loh, dia mendesak pemerintah untuk mengizinkan dan ada kepala gereja yang memberkatinya. Itu saudara kalau lihat di situ sangat menarik. Namanya dikasih nama bantalnya itu Mahu Soujo. Ada juga mengerikan juga, ini pria dari Inggris, dia jatuh cinta kepada mesin mobil VW Beetle. Bahkan sampai dikatakan itu dia berhubungan seks dengan mesin itu. Berkali-kali. Kemudian ada lagi perempuan ya dari Inggris yang menikahi radio. Radio itu dikasih nama Jack. Dia juga bersetubuh dengan radio itu. Maksudnya bukan radio apa, kotak radionya itu loh yang bisa mengeluarkan suara. Bahkan di Jepang juga ada pria yang menikahi, ini lagi viral ini, menikahi tokoh game online, tokohnya ini perempuan namanya Nene, dan itu sampai dibuatkan lagu-lagunya. Saudara, hari-hari ini sangat mengerikan banget. Kalau kita enggak terus waspada dan kita aware, kita perangi, ini bisa menular kemana-mana. Karena ini di negara-negara maju itu kan seringkali jadi trendsetter untuk negara-negara berkembang untuk melakukan hal yang sama. Tapi yang lebih kita mau pelajari adalah mereka tidak tahu sesuatu. Sebelum air bah datang itu mereka tidak tahu sesuatu. Mereka hidup itu asal-asalan dan kalau kita lihat pada zaman Nuh, ya, Nuh diperintahkan Tuhan membuat bahtera itu kira-kira umur Nuh waktu itu 480 tahun. Jadi sebelum Sem, Ham, Yafet lahir. Sem, Ham, Yafet lahir ketika Nuh berumur 500 tahun. Jadi Nuh sudah mulai mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera dengan ukuran-ukuran tertentu. Tapi perhatikan, tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia. Bahkan adik-adiknya,
Kenapa dikatakan Lameh ini selain punya anak Nuh sebagai anak sulung, dia juga punya anak-anak lain laki-laki dan perempuan. Itu artinya kan adik-adiknya Nuh. Nuh itu sendiri anak sulung dan setelah 575 tahun dia masih punya anak-anak lain. Sebelum Lameh meninggal pada usia 777 tahun. Jadi kalau kita lihat di situ tidak ada. Bahkan kalau keluarganya aja tidak percaya bahwa Nuh mendapat pesan Tuhan khusus tentang tentang bencana. Dan adik-adiknya tidak peduli. Ponakan-ponakannya mungkin juga tidak pernah mau tahu. Semuanya tidak ada yang percaya. Mungkin sama seperti sekarang. Tuhan udah mau datang loh. Masa sih kayaknya dari zaman SMP ngomong gitu terus deh. Gak pernah. Tuhan tuh nggak pernah datang. Tanda-tandanya sama kok. Ada perang, ada gempa bumi, ada gunung meletus. Nuh juga kok. Ini mau ada banjir nih. Ayo cepetan bikin bahtera. Nanti bantuin. Maku-maku kayak ngamplas-ngamplas, gergaji-gergaji. Ya, itu nggak ada orang yang peduli. 120 tahun loh Nuh bikin bahteranya. Kalau saudara dari SMP, mungkin dari SD sudah pernah dengar Tuhan Yesus mau datang. Saya rasa belum nyampe 40 tahun, belum nyampe 100 tahun. Jangan saudara merasa, dari dulu juga seperti itu Tuhan bilang mau datang, tapi nyatanya Tuhan tidak pernah datang. Sampai sekarang, sampai saya udah punya anak. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang menurutmu itu sesuatu yang benar, tetapi itu masih dalam kairosnya Tuhan. Yang pertama mereka tidak peduli. Tidak peduli sehingga judul dari perikop itu dikatakan apa? Nasihat supaya berjaga-jaga. Supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bisa dalam banyak hal. Tidak hanya doa 24 jam, tapi saudara juga bisa deklarasi setiap pagi memperkatakan. Bahkan setiap saat Tuhan suruh katakan, doling, nggak usah disuruh, nggak usah diperintahkan oleh pemimpin, baru jalan doling. Saudara kerasa sesuatu, Tuhan ingatkan sesuatu, lakukan. Mau di kompleks saudara, mau di kecamatan, mau di kota, bahkan di ibu kota, di kabupaten, lakukan. Karena kalau kita nggak peduli, ya masa bodoh, itu salah satu yang dikatakan tidak tahu akan sesuatu. Kita nggak tahu bagaimana mesti perang, nggak tahu bagaimana menghadapi setiap musuh-musuh kita dalam masa-masa pandemi COVID ini, apa sih mesti kita perangi? Atau kita cuma perang kalau saudara ada di sini. Ketika saudara, ayo perang, maju, bikin formasi ini, saudara baru perang. Tapi di sehari-hari saudara terlena, mau nonton drakor, mau main game, mau olahraga, apapun juga. Hati-hati, itu artinya tidak peduli. Yang kedua, dari tidak tahu sesuatu adalah punya kebenaran diri sendiri. Itu kan Nuh yang dapat. Saya nggak dapat kok kalau suruh buat bahtera, tempat kita di atas gunung, ngapain? Banjir juga nggak mungkin naik sampai ke atas gunung. Itu nggak masuk akal lah. Mereka punya kebenaran diri sendiri. Kalau dikatakan mereka mendengar, tetapi tidak mendengar. Mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Yesus berkata seperti itu. Jadi perhatikan dan waspadai. Jangan kebenaran diri kita sendiri itu menutup apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan sampaikan. Belajar menangkap, belajar peka dan ngerti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Yang ketiga dari sesuatu yang saudara tidak tahu adalah tidak percaya. Tidak percaya apapun, terutama tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bahwa aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman.
Walaupun Tuhan Yesus hanya tulis 1 kali. Saudara pegang enggak firman itu? Apa saudara, enggak lah, dunia sedang mengatakan bahwa ini semuanya akan semakin mengerikan dan semua orang yang tidak dilakukan tindakan akan mengalami kematian, akan mengalami hal yang lebih buruk. Tapi kan kita pegang prinsip. Tidak, kita percaya firman Tuhan seperti dikatakan tadi oleh hambanya Ibu Eka, ya kan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kalau saudara masih takut kehilangan nyawanya, saudara mau menyelamatkan diri, percayalah, saudara akan kehilangan nyawamu. Bahkan tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan kalau Tuhan sudah bilang di Mazmur 91, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Ya saudara percaya. Saudara kalau enggak yakin, deklarasi. Saudara katakan, aku tidak akan ditimpa oleh malapetaka, sebab ada tertulis di Mazmur 91. Walaupun 10.000 orang rebah di sisiku, aku tidak akan rebah, aku tetap berdiri dan bahkan aku menumpangkan tangan dan menyembuhkan mereka semuanya. Apalagi kita sudah masuk Yesaya 60. Kan dikatakan kegelapan menutupi bumi. Memang kegelapan akan menutupi bumi, tapi Tuhan membuat terang kita bercahaya di tengah kegelapan itu. Amin. Yang terakhir, jangan pernah anggap remeh untuk setiap pesan Tuhan. Untuk setiap apa yang kita belum tahu, jangan terlalu cepat kita menganggap remeh dan menganggap, itu biasa. Itu enggak penting, hati-hati. Perhatikan setiap pesan, perhatikan setiap apa yang disampaikan, apalagi dalam sidang ilahi Tuhan. Kalau kita hari-hari ini mempersiapkan untuk tanggal 5, kita harus menghadapi banyak hal yang kita harus berdiri dalam panggilan kita masing-masing. Tentukan nasib bangsamu. Tentukan bahkan nasib keluargamu. Jangan anggap enteng. Jangan anggap bahwa itu tindakan profetik itu sesuatu yang enggak penting. Tadi sudah banyak disaksikan tindakan profetik itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.